Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik. Ibu absen ya. Nama yang Ibu panggil bisa angkat tangan. Yang pertama Muhammad Horiri. Hadir. Muhammad Iqbal Syahroni. Hadir. Muhammad Syarul. Hadir. Oke. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Kita pagi ini memasuki materi mengenai tayamum. Tapi sebelum kita ke tayamum, Ibu mau mengulas sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang wudu. Tentang wudu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Saya Bu. Ya apa? Apa yang kamu ingat apa? Pengertian wudu. Oh, pengertian wudu. Apa? Pengertian wudu menurut bahasa dan istilah itu apa? Menurut bahasa terlebih dahulu. Menurut bahasa adalah kebersihan dan baik. Dan Dan menurut istilah menggunakan air yang dapat mensucikan pada 4 bagian anggota tubuh. 4 bagian anggota tubuh. Ya. 4 bagian anggota tubuh itu apa saja? Sebutkan. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Baik. Benar. Terus selain pengertian itu apa yang kamu ketahui tentang materi minggu lalu? Sunnah wudu. Sunah-sunahnya wudu. Ya. Masih ingat? Apa saja sebutkan? 1. Membasuh kedua tangan telapak tangan. 2. Menggosok gigi dengan siwak dan berkumur. 3. Memasukkan air ke dalam hidung. 4. Mengusap air ke seluruh kepala. 5. Membasuh kedua tangan. Ya. 6. Mendahulukan yang kanan. 7. Menggosok celah-celah jari tangan, jari kaki, dan janggut jika panjang. Ya. 8. Melakukan sebanyak 3 kali. Yang terakhir berurut-urut, yaitu bersambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Nah, benar. Selain tadi apa? Sunah-sunahnya wudu. Yeah. Ibu akan mengulas juga mengenai rukun wudu. Pengertian wudu tentu harus diikuti dengan pemahaman rukun-rukunnya. Nah, rukun wudu sendiri sebenarnya ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Ya. Yang terakhir itu tertib. Ke-6 perkara dari rukun wudu ini harus dilaksanakan dengan berurutan dan tenang. Jadi kita tidak boleh melakukan wudu itu acak. Yang pertama membasuh kaki, terus membasuh kepala, itu tidak boleh ya. Nanti jatuhnya itu tidak sah wudunya. Jadi kita harus tertib atau berurutan. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Itu ada juga beberapa sunnah yang dilakukan agar mendapatkan pahala berlimpah yang tadi sudah disebutkan sama Mas Iqbal. Sunnah-sunnahnya tadi sudah disebutkan, dan itu menambah pahala kita. Selain rukun wudu tadi, Mas Iqbal juga menyebutkan pengertian wudu secara bahasa dan istilah. Selain itu, pengertian wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Tadi yang Mas Iqbal sebutkan menurut bahasa apa pengertiannya? Kebersihan dan baik. Selain itu juga bisa diartikan bersih dan indah. Sama saja sebetulnya.
Terus sedangkan menurut istilah artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dari hadas kecil sebelum kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Berwudhu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Nah, minggu ini kita membahas mengenai tayamum. Oh ya, sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai materi minggu lalu, wudhu? Ada, Bu. Ya, apa kamu? Mendahulukan yang kanan itu apa? Mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan itu maksudnya kita kalau berwudhu, pertama yang kita basuh itu anggota yang kanan. Contohnya kita mau membasuh tangan, maka yang terlebih dahulu yang kita basuh itu yang kanan. Kalau kita membasuh kaki, yang kita dahulukan itu kanan. Kita mau mengusap telinga, yang kita dahulukan telinga, yang kanan. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, kita memasuki materi tayamum. Buka halaman 5. Siap. Di LKS kalian. Sudah? Tayamum ini dapat dilakukan ketika kita akan melakukan sholat, tapi kita berada di perjalanan jauh, terus kekeringan. Kalau di daerah kalian mengalami kekeringan sampai tidak ada sumber air, tidak ada air lah, kita bisa menggunakan tayamum kalau mau sholat. Allah itu memberikan keringanan bagi umat muslim yang akan mendirikan sholat, tetapi ketika kita tidak menemukan air, ya maka kita bisa menggunakan tayamum. Nah, pengertian tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi yang lainnya. Tapi yang bersih dan suci ya. Contohnya kalau kita mau tayamum itu menggunakan tembok. Ya, tembok bisa asalkan tidak ada kotoran cicak atau apapun sekiranya kita lihat ini bersih ya. Kemudian mengenai syarat melakukan tayamum. Syarat melakukan tayamum itu yang pertama sulit menemukan air. Ya kayak tadi kalau kita kekeringan terus perjalanan jauh tidak menemukan air, kita bisa menggunakan tayamum. Selanjutnya syarat melakukan tayamum itu menggunakan debu yang suci. Maksudnya debu yang digunakan bebas dari najis seperti percikan kotoran hewan yang tadi Bu sebutkan, tidak ada kotoran cicak di tembok, terus bercampur dengan kapur dan lain sebagainya. Termasuk debu yang sudah digunakan untuk tayamum tidak boleh digunakan lebih dari 1 kali. Contoh kita mau tayamum di sini, terus kita tidak boleh menggunakan tembok yang bagian sini lagi karena sudah digunakan kita tayamum sebelumnya. Nah, selanjutnya mengerti tata cara tayamum. Sebelum melakukan tayamum, pastikan mengerti dan memahami tata caranya. Syarat dan tata cara tayamum yang benar harus saling beriringan. Memenuhi syarat saja tidak cukup untuk mengamalkan tayamum yang benar. Selanjutnya dilakukan pada waktu sholat. Maksudnya di sini tayamum hanya boleh dilakukan ketika mendekati waktu sholat saja. Terus selanjutnya 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Kalau kita tayamum di waktu maghrib, maka untuk kita mau sholat ke isya kita harus melakukan tayamum lagi. Kemudian paham rukun tayamum. Bersuci dengan tayamum memiliki 4 rukun, yakni niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan tertib. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan ada 6 ya, ada 6 rukun. Kalau tayamum ada 4. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Benar, enggak ada. Sudah paham mengenai tayamum? Sudah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau begitu Ibu mau nutup pelajaran hari ini. Oke?
Semoga yang kita lakukan pagi ini, kita belajar pagi ini bisa bermanfaat. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.